Mengaji, sudi itu mengaji. Itu naman, no? Jadi Mekah punya. Wala ustaz ko. Mesti banyak-banyak
Mhm.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustadz. Baik, marilah kita memulai acara di Charger karena sudah lebih batas penentuan waktu untuk dimulai acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul bersama di acara Recharger pada sore hari ini. Tidak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW karena beliau adalah suri tauladan bagi kita semua yang telah merubah gelapnya zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, dinul Islam. Semoga dengan acara Recharger pada sore hari ini bisa menjadi salah satu sebab kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arya Firna Fakih yang akan menjadi moderator pada acara Recharger pada sore hari ini. Saya akan bacakan sedikit uraian tentang susunan acara pada Recharger sore hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, kedua tilawah Quran, ketiga pembacaan CV pemateri, keempat penyampaian materi, dan kelima tanya jawab serta penutup. Pertama, masuki acara yang pertama, kita akan membuka Recharger pada sore hari ini dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama agar acara kita berjalan dengan lancar dan menjadi manfaat untuk kita semua. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin solihah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu pembacaan tilawah Quran oleh Muhammad Riandia Haitami Al-Azizi. Kepada saudara Heta, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walil mutallaqati mata'um bil ma'ruf. Haqqan 'alal muttaqin. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Faqala lahumullahu mutu summa ahyahum. Innallaha la dzu fadlin 'alan nasi walakinna aksaran nasi la yashkurun. Wa qatilu fi sabilillahi wa'lamu annallaha sami'un 'alim. Shadaqallahul 'azim. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Heta. Semoga apa yang dibawakannya dengan membawakan ayat-ayat suci Al-Quran membawakan manfaat dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tema pada Recharger pada sore hari ini ialah memahami takdir Allah, qada dan qadar dalam upaya membangun penerimaan diri atau self love yang akan disampaikan oleh pemateri kita yaitu Ustadz Ahmad Hasan Soleh SPD MPI.
Sebelum itu saya akan bacakan CV dari beliau. Oke. Berikut ini merupakan CV dari beliau. Beliau lahir di Sumeneb 20 Januari 1981, alamat Villa Bukit Tidar, A1 Merjasari Malang. Pekerjaan sekarang sebagai dosen pemikiran Islam, prodi Tasawuf dan Psikoterapi Fakultas Usuluddin di instansi IAIN Kediri. Pendidikan terakhir dari beliau yaitu S2 Pemikiran Islam UMS Surakarta. Beliau mengikuti organisasi dan lembaga MIUMI Malang periode 2019-2021 dan memegang jabatan sebagai divisi bidang dakwah dan syiar. Dan juga mengikuti ITJ Chapter Malang pada tahun 2020 sampai 2021 sebagai pembina, dan juga mengikuti Yayasan Rodiah pada tahun 2019 sampai 2024 dan memegang jabatan sebagai penasehat. Kemudian beliau juga mengikuti organisasi atau lembaga Persyada Al-Haramain pada tahun 2020 sampai 2021 sebagai koordinator Departemen Zikir Jama'i Nasional pada tahun 2021 sampai 2026 dan menjabat sebagai ketua. Baik, berikut tadi merupakan dan juga beliau juga menulis karya tulis yaitu di beberapa media cetak, majalah Al-Haramain, buku berjudul Pemikiran Islam, Pemuda Melawan Arus Postmodernisme, jurnal, dan sebagainya. Nah, tadi merupakan CV dari beliau. Selanjutnya kita langsung masuk ke acara inti kita pada sore hari ini. Namun sebelumnya saya ingin mengingatkan pada teman-teman sekalian untuk on cam saat materi disampaikan, dan juga apabila ada yang ditanyakan bisa di drop di kolom komentar, maupun nanti saat sesi tanya jawab bisa raise hand terlebih dahulu, lalu moderator akan mempersilakan dan dipersilakan untuk menanyakan apa yang ditanyakan. Baik, langsung saja kepada Ustadz Ahmad Hasan Soleh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Oke, baik. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustadz Hasan Soleh. Baik. Ini materi saya sebelumnya bisa ditampilkan tidak ya? Oh, bisa Ustadz. Saya kirim dulu atau gimana? Baik, saya sudah kirim ke tunggu sebentar Ustadz. Ke kita. Cek di WA-nya kita. Oke, baik. Tunggu sebentar Ustadz. Oke, saya share ya. Baik. Persilakan. Share. Kalau bisa dari ini kayaknya Pak, dari panitia, saya share ke Mbak Gita. Oh iya. Sudah ya? Sebentar. Kelihatan enggak? Kelihatan Ustadz. Kelihatan ya? Iya. Oke, baik. Ya, saya mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
hamidalillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita berdoa mengikuti apa yang saya ungkapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni an adilla au udalla au azilla au uzalla au udlama au udlama au ajhala au yujhala au udhala au uzlala layya Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sallallahu ta'ala ala Allahu nabi ta'ala ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbi zidni ilma wasi'li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran nawal ya hasanan fi'al ya qa'iman bil zawal ya mubdi'an bila misal balakal hamdu walakal minna walakal syarafu ala kulli hal wa sallallahu ta'ala ala nabi Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kenikmatan yang luar biasa, mulai daripada nikmat menghirup udara, nikmat duduk, nikmat belajar, dan yang paling penting adalah nikmat kita dalam kondisi masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sampai jam berapa? Sebentar Ustaz. 45 menit. Hah? 45 menit? Sampai jam, iya Ustaz. Sampai jam berapa? Jam 5? Iya, jam 5 kurang 10 biasanya Ustaz. Kurang 10. Ya. Semoga materi ini bisa sampai jam segitu. Karena bicara qada dan qadar itu bisa sampai 2 hari kita bicara. Alhamdulillah, ini materi yang diberikan kepada saya, yaitu tentang iman pada qada dan qadar. Al-iman bil qada wal qadar. Ya. Bicara iman ini berbicara tentang sesuatu yang sangat fundamental dalam hidup. Ya. Baik, saya share materinya. Bapak mungkin bisa saya bantu. Oke. Buat share. Sudah ya, masuk ya? Sudah terlihat Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Nah, bicara iman pada qada dan qadar ini merupakan iman keberapa? Kalau rukun iman itu rukun iman keberapa? Kelima. 5 ya? Iya. Bukan ke-7. Kelima. Baik, rukun iman ke-5. Bicara tentang qada ini dalam Al-Qur'an dinyatakan amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusulih. Ya. Rasul telah beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya, demikian juga orang-orang mukmin semuanya beriman kepada Allah, malaikat, kitabnya dan rasulnya. Ya, ini sebagai landasan utama di dalam rukun iman. Ya. Nah, selanjutnya ya, walakinnal birra man amana billahi
wal yaumil akhir wal malaikati wal kutubi wan nabiyyin. Wal kitabi wan nabiyyin. Ini merupakan dasar daripada keimanan, ya. Makanya sebelum kita bicara tentang iman kepada qada dan qadar, ini dulu, ya. Bahwa iman kepada Allah itu adalah kebaikan. Iman kepada hari akhir, malaikat, kitab dan para nabi. Nah, keimanan ini tidak bisa digeser oleh apapun. Bahkan dalam hadis disampaikan bahwa antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa ya man bil qadari khairi wa syarrihi. Iman adalah kamu mengimani Allah. Iman itu dimaknai bukan hanya sekedar percaya, tapi memiliki keyakinan yang luar biasa kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, ya, hari akhir, bahkan qada dan qadar dari Allah. Ayo, iman ada berapa? Ada 6, Pak. 6. Pertama, iman kepada Allah. Iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir. Nah, qada masuk nomor berapa? Nomor 6, Ustaz. Nomor 6, bukan nomor. Kalau ada Baik. ketujuh, bisa jadi qadar itu adalah yang terakhir. Ya. Nah, keimanan kepada qada dan qadar, ya, di dalam Al-Quran secara tekstual, ya, itu hanya menyebut 5. Namun secara kontekstual, secara tersirat, qadar dalam arti ilmu Allah disebut berulang-ulang. Ya. Memang di dalam Al-Quran memang tidak ada. Nah, adanya itu di dalam hadis. Ya, sebagaimana diriwayatkan oleh hadis Muslim. Nah, makna qada, ya, di dalam Al-Quran itu bermacam-macam. Ya. Misalkan kita buka dalam surat An-Nisa, ya, yang berbunyi fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhkimuka fima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Nah, qadaita ini yang dimaksud adalah Allah menetapkan atau hukum. Wes lumu taslima. Ya. Saya ulangi, ya. Mimma qadaita wa yusallimu taslima. Dan Allah menetapkan, ya, atau hukum, dan mereka menyerahkan masalah itu dengan sepenuh-penuhnya. Ini qada. Qada itu memiliki makna bahwa sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah. Nah, qada ini tidak bisa dirubah oleh manusia. Qada ini tidak bisa dirubah. Karena merupakan ketetapan daripada Allah. Misalkan, matahari itu terbit dari timur. Itu adalah qada Allah. Langit terhampar begitu luas. Itu qada daripada Allah. Matahari terbenam di barat, itu qada daripada Allah. Apa kira-kira lagi contohnya? Rambut itu memanjang, itu qada Allah. Mata kita berkedip, itu adalah qada Allah.
Nah, qada Allah ini Allah nyatakan lagi dalam surat Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala rabbuka la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Ya. Dalam surat An-Nisa tadi, wa yusallimuna taslima. Dalam ayat yang lain, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ya, Tuhanmu telah memerintahkan janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepadanya. Artinya memerintahkan itu adalah sesuatu ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seseorang itu menyalahi daripada ketetapan daripada Allah, maka hancur. Salat itu adalah ketetapan daripada Allah. Maka kalau salat tidak dilaksanakan, maka orang itu akan menjadi fasik, akan menjadi perbuatannya menjadi mungkar. Innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Itu menunjukkan ya artinya innas sholata, sesungguhnya salat menjauhkan seseorang dari fahsya, ya, perbuatan jelek dan mungkar. Itu menunjukkan bahwa salat adalah perintah, merupakan ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya segala sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah tidak bisa dirubah. Misalkan ya, hujan di tempat sini, kemudian ada dukun memindah hujan ini, awan digeser. Apa bisa? Bisa. Karena itu juga perbuatan jin. Ya. Kalau itu adalah kehendak Allah yang kita minta, misalkan ya, kita minta kepada Allah, terus Allah berkehendak dengan kehendaknya, maka aman. Tetapi kalau itu atas pertolongan jin untuk memindah awan, sangat mungkin. Tetapi akibatnya adalah maka terjadi gesekan-gesekan ion ya di udara yang akhirnya terjadilah petir. Nah, dalam fisika kan begitu. Kenapa? Karena merubah qada daripada Allah, ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada ayat yang lain Allah menyampaikan ya, wa qadaina ila bani Israila fil kitabi latufsidunna fil ardi marratain. Nah, di sini Allah menggunakan wa qadaina. Ya, kami telah memberitahukan kepada Bani Israel dalam kitab mereka, yakni Taurat, demi Allah, kamu tentu akan membuat kerusakan di bumi 2 kali. Lo bayangkan, Bani Israel. Dan Anda bisa lihat sekarang, bagaimana Israel telah memberikan kontribusi kerusakan terhadap bumi Palestina. Ini sudah ketetapan daripada Allah. Ya, walaupun kita berperang ke sana, ya nggak akan pernah damai. Karena memang sudah Allah tetapkan Israel. Loh, berarti nggak perlu Ustaz, tidak perlu ikut perang ke sana. Bukan. Ini adalah medan jihad yang Allah berikan di muka bumi supaya kita umat Islam bisa berjihad di sana karena Allah, bisa mati syahid di sana. Gitu. Karena ini janjinya Allah sudah dalam Al-Qur'an. Al-Isra ayat 4. Nah, bagi yang ingin mati syahid, silahkan ya ke Israel sana. Memang Bani Israel ini sering membuat keserusakan. Ya, Bani Israel ya itu sering membuat kerusakan. Yaitu kelompok-kelompok daripada yang lahirnya Yahudi. Ini sudah janjinya Allah. Makanya jangan heran kalau Israel begitu, ya biasa sudah. Gitu. Nah,
Yang lain, Allah menyatakan di dalam Al-Quran tentang qada ini, idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Apabila Allah berkehendak mewujudkan sesuatu, Allah tinggal mengatakan kun fayakun. Nah, ini kehendak Allah. Dalam surat Maryam 35 ya, dan juga surat Yasin ya. Ada lagi misalkan ya, ini masih bicara tentang qada ya, belum qadar. Nah, Allah menyampaikan dalam surat Al-Fussilat faqadahunna sab'a samawati fi yaumain. Dan Allah menjadikan 7 langit dalam 2 periode. Jelas. Ya, faqada itu bisa menjadikan, bisa memerintahkan, ya, bisa menetapkan, bisa arti juga berkehendak. Itu qada, ya. Nah, qada Allah ini ketika kita menyalahi, maka pasti akan terjadi kerusakan di muka bumi. Contoh lagi pada diri kita. Ketika seorang wanita merubah wajahnya, pasti tidak akan menjadi cantik. Contoh yang biasa dilakukan seorang wanita adalah menggunting atau menghabiskan alisnya. Ya. Sedangkan itu adalah qada Allah, kehendak Allah kepada manusia, ketetapan Allah. Kalau itu dirubah, habis, maka dia menjadi jelek. Mata, Anda mencoba untuk merubahnya tidak berkedip ya dalam waktu 5 menit atau 10 menit, pasti terjadi kerusakan, air mata yang keluar, dan itu pasti sangat pedih. Ya, itulah qada. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan qadar? Nah, qadar itu Allah sampaikan dalam surat Al-Qamar, ya, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Nah, di situ Allah menyampaikan sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan ukuran tertentu. Ukuran tertentu yang dimaksud itu berbeda-beda. Ini qadar, ya, makna qadar ya dalam Al-Qur'an. Artinya ukuran tertentu, artinya ada ketidaksamaan. Dan itu pasti seimbang. Nah, itu ya. Sekali lagi, qadar itu menyeimbangkan. Karena Allah menentukan ukurannya itu masing-masing. Si A wajahnya begini, si B wajahnya begini. Dia punya kemampuan ini, dia punya kemampuan ini. Ini qadar. Ada surat Al-Quran yang lain dalam surat Al-Waqi'ah misalkan. Allah menyampaikan, nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Kami telah menentukan di antara kalian kematian dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan. Tadi ketetapan, ini menentukan. Ada lagi bahasa yang lain dari Allah, qadar. Ya, nanti kita perbanyak pertanyaan ya. Wal qamara qadarna manazila. Dan telah kami jadikan bagi bulan tempat edarnya. Ini qadar. Ya. Yang lain, wa khalaqa kulla syai'in faqadarahu. Dan dia telah menciptakan segala sesuatu dengan ukuran yang telah ditentukan. Nah, ada lagi yang lain. Wafajjarnal arda uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad qudiru. Dan kami jadikan bumi memancarkan mata air, bertemulah air-air itu untuk satu urusan yang sungguh telah ditetapkan oleh Allah. Baik.
Ya, itu tentang qadar. Nah, kita nanti berbicara bagaimana qadar dan qada bagi manusia. Yang jelas bahwa perbuatan Allah itu sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, man la yurda biqada'illah wa la yu'minu biqadarihi falyaltamisu ilaha ghairallah. Barang siapa tidak rela dengan qada Allah dan tidak beriman pada ketentuannya, maka hendaknya ia mencari Tuhan selain Allah. Nah, hakikat dari perbuatan Allah ini sebagaimana yang Allah sampaikan bahwa ada beberapa hal yang kemudian manusia tidak bisa menentukannya. Misalkan ajal, ya. Nah, terus apalagi selain ajal, rizki. Nah, kalau jodoh masuk yang mana nih kira-kira? Qada apa qadar? Qada Ustadz. Qada ya. Apa saja yang Allah tentukan ya dalam ketika ruh diciptakan pertama kali, ya ketika ruh diciptakan pertama kali dan kemudian roh itu mengambil sumpah kepada Allah. Ketika Allah menyampaikan alastu birabbikum, kata Allah, apakah aku ini adalah Tuhanmu? Maka ruh menjawabnya qalu bala syahidna. Ruh bersaksi kepada Allah dengan menyatakan sesungguh-sungguhnya dan sebenar-benarnya bahwa bala syahidna, iya ya Allah, aku bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhanku. Nah, pada saat itulah kemudian ketika jasad diciptakan, maka ruh ini ditiupkan. Ketika ruh ditiupkan, maka dibarengkan oleh Allah 4 hal. Apa saja 4 hal? Ayo, siapa yang bisa? Apa saja 4 hal itu? Apa saja? Ada yang bisa? Nah, nanti kita kalau salah kita luruskan, kalau benar saya acungkan jempol untuk antum. Apa saja 4 hal? Setahu saya rizki sama ajal. Rizki, ajal, 4 hal loh ya, 4 hal. Apa saja? Jodoh ya. Apa? Sebutkan. Rizki, kematian, jodoh. Kematian, jodoh. Apa satunya? Ya. Satunya lupa, Pak. Oke. Ini yang sering kali salah kaprah. Ya. Saya tidak tahu ini salah kaprahnya orang Jawa atau seluruh dunia. Atau kebanyakan manusia. Dalam hadisnya itu disampaikan summa yursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimah. Ya. Di sini Allah meniupkan ruh dan wa yu'maru bi arba'i dan menyertakan 4 perkara. Ya. 4 perkara kalimat bikadbi. Yang pertama adalah rizkihi. Ditetapkan. Bikadbi rizkihi. Ditetapkan rizkinya. Yang pertama. Maka kemudian seseorang itu tidak usah khawatir terhadap rizkinya. Makanya antum kalau kuliah, niatnya apa? Oh, supaya saya dapat gelar. Kemudian bisa dapat kerja dengan gelar itu. Dari kerja kemudian saya bisa dapat duit. Dari duit saya bisa ngumpulin dan kemudian bisa jadi kaya. Nih, kata orang India. Tidak bisa. Kenapa? Karena rizki itu bukan didapatkan dari bekerja.
Rizki bukan didapatkan dari sebuah gelar. Rizki itu dari Allah karena merupakan ketetapan daripada Allah. Banyak orang kerja keras tapi rizkinya tidak sebanyak orang yang hanya duduk-duduk. Buktinya tukang becak. Dia kerja kerasnya gimana? Dari pagi, mulai dari bangun tidur subuh sampai malam mau tidur lagi, dapatnya segitu-gitu aja. Tapi ada orang yang duduk-duduk, dapatnya itu luar biasa. Orang proyekan, ini bisa dibuktikan, ya. Misalkan lagi masalah rezeki. Karena kalau seseorang itu sudah selesai tentang konsep rezeki, maka aman di dalam hidupnya, maka tenang di dalam hidupnya. Contohnya, ketika kita sakit, kita kan nggak bisa ngapa-ngapain. Logikanya, orang yang tidak bisa ngapa-ngapain, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi karena rizki sudah ditetapkan oleh Allah, maka rizki itu akan datang dengan sendirinya. Walaupun Anda sudah masuk rumah sakit, maka ada yang ngantar suster cantik, datang, ngasih makan. Nah, ini rizki. Ya. Makanya ketika kita nggak punya rizki, solusinya adalah apa? Kalau kita pingin kaya, solusinya. Ada yang tahu? Apa solusinya kalau pingin kaya? Ikhtiar, Pak. Ikhtiar. Apa ikhtiar itu gimana maksudnya? Kita bisa diskusi ya. Bekerja terus berdoa, Pak. Oh, bekerja dan berdoa. Itu kan kata jenengan. Kata Rasulullah tidak begitu. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya ini miskin, katanya. Kemudian kata Rasulullah diperintahkan, menikahlah. Menikah dia. Kemudian menikah, ternyata dia tidak kaya. Ya. Maaf. Dia datang lagi kepada Rasulullah, ya Allah, dulu saya minta kaya. Rasulullah menyuruh saya menikah, tapi belum kaya. Kemudian menikah lagi. Menikahlah, kata Rasulullah. Akhirnya dia nikah lagi 2. Sampai kemudian ketiga datang lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya belum kaya Rasulullah. Nikahlah. Akhirnya apa? Dia belum kaya juga. Yang keempat kalinya dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, istri saya sudah 3. Saya nggak bisa ngasih makan apa-apa. Saya belum kaya Rasulullah. Katanya kalau menikah itu pasti kaya. Maka kemudian Rasulullah menyuruh dia menikah lagi. Akhirnya ketika dia menikah, yang keempat, dia kemudian menjadi konglomerat. Loh kok bisa? Karena istri keempatnya itu adalah orang kaya. Makanya dia ikut kaya. Nah ini yang menunjukkan bahwa nggak ada hubungannya kerja dengan rezeki, itu nggak ada hubungannya. Bahkan dalam hadis yang lain diajarkan oleh Rasulullah, kalau ingin kaya, ya maka perbanyaklah baca Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahal azim astaghfirullah. Yaitu ketika antara azan dengan sholat subuh. Baca itu, kata Rasulullah, itu akan kaya. Itu lebih baik daripada dunia seisinya. Itu kalau ingin kaya. Dan sholat 2 rakaat sebelum subuh, itu lebih baik daripada dunia seisinya. Nah, pertanyaannya, apa hubungannya rizki dengan zikir? Rizki dengan menikah? Logikanya orang menikah itu mengurangi menghabiskan pemasukan kita. Logikanya kan begitu. Tapi menurut Allah dan Rasulnya tidak begitu. Bahkan dalam surat Al-Baqarah, ya, seseorang kalau ingin kaya,
itu suruh berinfak menurut Allah. Nah, artinya apa? Tidak ada hubungannya antara kerja keras dengan rizki. Nah, ini yang harus diluruskan. Karena selama ini mahasiswa, ya, orang yang mengedepankan rasionalitasnya, kebanyakan ya itu belum tuntas tentang konsep rizkinya. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 261 itu dinyatakan oleh Allah, barang siapa berinfak dengan ikhlas kepada Allah, maka dia seperti menanam satu biji, di mana satu biji itu Allah tumbuhkan 7. Ya. Dari satu biji Allah tumbuhkan 7 tangkai. Dari setiap tangkainya Allah tumbuhkan 100 buah, ya. Berarti berapa itu? 700. Iya. Ini perintah Allah. Makanya kalau rizki itu jangan khawatir. Itu yang pertama. Bikat bi rizkihi. Ya. Dan yang kedua adalah wa ajalihi. Ya. Nah ini ya hadisnya. Ajal itu sudah merupakan ketetapan daripada Allah. Tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Di mana tempatnya Allah sudah menentukan. Kapan waktunya itu Allah sudah tentukan. Maka itu menjadi rahasia daripada Allah Subhanahu wa taala. Ajal, rizki itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Wa amalihi wa syakiyun am sa'idun. Nah, di sini Allah menetapkan amalnya. Dia nanti jadi orang baik atau orang buruk. Dia bahagia, sa'id, dia bahagia atau tidak. Allah sudah menentukan itu. Nah, ada orang, ini lanjutan daripada hadis ini, ada orang yang dia mengerjakan kebaikan seakan-akan dia dekat satu jengkal dengan surga, namun Allah tetapkan dirinya sebagai ahli neraka. Ada pula kemudian orang mengerjakan amalan ahli neraka seakan-akan dia satu jengkal dengan neraka, tapi ternyata Allah tetapkan dirinya sebagai ahli surga. Ya. Ada cerita yang cukup masyhur, yaitu seorang ahli ibadah, seorang abid, dia melakukan ibadah siang malam kepada Allah luar biasa. Ya, ibadahnya luar biasa. Yang kemudian menjadi perdebatan malaikat ketika dia sudah meninggal. Orang ini kemudian oleh Allah dimasukkan ke neraka. Dia abid, ahli ibadah, sholatnya luar biasa, zikirnya luar biasa, tapi kemudian Allah masukkan dia ke dalam api, ke dalam neraka. Kenapa? Malaikat bertanya, wah ya Allah, kenapa dia? Sedangkan dia di dunia luar biasa ibadahnya. Apa kata Allah? Apa yang ada di dalam hatinya, para malaikat itu tidak tahu. Ternyata ada sedikit kebanggaan si orang itu karena ibadahnya. Oh, aku ahli ibadah, aku sholat siang malam, aku. Akhirnya dia lupa terhadap rahmat yang Allah berikan. Nah, ini yang dimaksud dengan hadis tadi. Dia mengerjakan amalan ahli surga, tapi ternyata Allah jebloskan ke dalam neraka. Nah, makanya hati-hati. Ya. Makanya yang bisa merusak kita itu adalah hati kita. Inna fi jazatil mudghah, kata Rasulullah. Inna fi jazatil mudghah, fa idza fasadat jazatu kullu, wa idza salahat jazatu kullu, ala wahyal qalb. Sesungguhnya dalam diri seorang manusia itu ada segumpal mudghah, segumpal daging. Wa idza fasadat jazatu kullu. Ketika fasad, rusak daging itu, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Wa idza salahat jazatu kullu. Ketika baik, maka baiklah seluruh tubuhnya.
Ketahuilah kata Rasulullah, ala wahiyal qalb. Itulah yang dinamakan dengan hati. Baik. Apakah kemudian Allah memaksa ya hakikat perbuatan Allah? Apakah benar Allah memaksakan kehendaknya? Tentunya Allah tidak memaksakan kehendak. Ya. Sebagaimana Allah sampaikan, ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, Allah menetapkan dalam seseorang itu adalah ada fujur, ada takwa. Ya. Bahkan termasuk dalam beragama, Allah menyampaikan apa? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma wattum wa la antum 'abiduna wa lakum dinukum waliyadin. Itu adalah sebuah pilihan. Ya. Allah memberikan pilihan sesungguhnya, tidak memaksakan. Tapi ada hal-hal tertentu yang kemudian Allah paksakan. Ya, seperti ini tadi apa namanya? Hujan, awan, alam semesta ini ya sunnatullah. Ya, ada sunnatullah. Nah, qadar itu hubungannya dengan kauniyah. Ya, hakikat perbuatan Allah itu yaitu qadar ya, misalkan yang hubungannya dengan ayat-ayat kauniyah ya, alam semesta. Api panas, air dingin, wajah jelek cantik. Nah, kadang orang kan mau mengubah qadar Allah. Ya. Dengan memakai kosmetik yang luar biasa. Ya, pohon asem tinggi besar, itu adalah qadar Allah. Ya. Bunga yang bermacam-macam bentuk dan warnanya, itu qadar Allah. Siapa yang ngecat Lombok itu? Yang mulai hijau kemudian jadi merah. Ya. Semua diatur, yang dinamakan dengan musayyar dan ditentukan ukuran, bentuk dan kadarnya. Secara syariah, permasalahannya adalah Anda mau baik atau buruk dalam beramal, mau mandi or dekil atau tidak, mau nurut perintah atau bandel. Nah, ini secara syariah. Ya, hakikat perbuatan Allah itu secara kauniyah dan secara syariah. Ya. Nah, ini wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Ya. Maka Allah tidak ada paksaan ya. Perbuatan Allah dibagi dua sebagaimana disampaikan tadi, secara qadar ya dan syariah. Ya. Syariah ini hubungannya dengan mukhayyar, yaitu memilih. Ya, sedangkan qadar itu adalah diatur oleh Allah. Maisir. Tidak bisa ditentukan oleh manusia. Sebagaimana alam semesta ini. Ya. Oleh karena itu dapat ditarik benang merah, yaitu bahwasanya ya, hal-hal yang terjadi di catatan atau al-qalam dalam lauful mahfud adalah menunjukkan keluasan dan pengetahuan ilmu Allah, artinya kejadian, kematian, rizki, ajal, serta susah dan senang, semua itu pasti diketahui Allah. Ya, tidak mungkin Allah tidak tahu. Ya. Hakikat perbuatan manusia, nah ketika bicara hakikat inilah yang kemudian yang merupakan wilayah daripada perbuatan manusia, yaitu wilayah yang menguasai manusia, atau yaitu manusia tidak mempunyai kekuatan untuk merubahnya. Artinya manusia itu dibawa kendali. Ya. Sebagaimana mata berkedip. Ya. Wilayah yang dikuasai manusia, yaitu manusia yang mempunyai kekuatan dan kebebasan dalam memilih dan menentukan. Nah, itu wilayah hakikat perbuatan manusia. Tapi hakikat perbuatan Allah ada dua tadi, qadar dan syariah. Ya, Allah memberikan pilihan dan Allah juga melakukan sebuah ketetapan kepada manusia. Nah, sedangkan wilayahnya manusia ada dua juga. Ada yang bisa dikuasai, ada yang tidak bisa dikuasai kalau manusia. Tidak bisa dikuasai, misalkan mata berkedip, rambut panjang, ya, darah mengalir, itu kan tidak bisa dikuasai oleh manusia. Tapi ada wilayah kemudian bisa dikuasai oleh manusia.
ketika gatel dia nggak garuk, misalkan, itu berarti ada sesuatu yang tidak ada sesuatu yang dikuasai oleh manusia. Ya. Wilayah yang menguasai manusia disebut dengan majbur. Ya. Manusia, majbur ini yang dimaksud adalah manusia tidak mempunyai andil sama sekali atas kejadiannya. Demikian juga dengan alam semesta ini atau yang berkaitan langsung dengan hukum alam, sunnatullah. Pada wilayah inilah manusia dipaksa majbur, ya, atau majbur, dipaksa untuk menerimanya. Contoh, ya, ma waqa'a minhu, ya, hukum alam. Manusia tidak bisa bernafas dalam air, rambut lurus atau keriting, kulit hitam, kuning, pucat. Nah, itu wilayah yang tidak bisa dikuasai. Hakikat perbuatan manusia yang mawaqa'a alaih, yang tidak terkait hukum alam. Contohnya ketika tertembak karena peluru salah sasaran, bisa mati. Ya, kecelakaan lalu lintas, kejatuhan durian, terjatuh. Maka pada wilayah ini masuk dalam qada Allah, karena pada wilayah ini manusia tidak berdaya sama sekali. Obatnya tiada lain hanya sabar dan menerima semuanya dengan iman. Ya, ada kemudian hakikat perbuatan manusia, wilayah di mana dikuasai oleh manusia. Nah, di sini manusia mempunyai pilihan dan kebebasan, ia bisa menentukan aktivitasnya. Ya, misalkan haram, halal, kita mau makan atau enggak, gitu, mau jadi baik atau buruk, ya, hak, batil. Hingga pada wilayah ini manusia diuji, bila baik ia akan menerima pahala, dan bila buruk ia akan menerima siksa. Atau dengan kata lain, surga dan neraka adalah pilihan mereka sendiri. Ya. Nah, makanya kemudian manusia itu diminta wajib untuk melakukan ikhtiar, karena merupakan rahasia daripada Allah Subhanahu wa taala. Contoh pada wilayah ini, misalkan memilih agama, ya, memilih jodoh. Nah, jodoh itu adalah pilihan. Anda mau pilih yang cantik atau yang jelek, itu pilihan. Anda mau poligami atau tidak, itu pilihan. Ya. Memilih aktivitas yang haram atau halal, ya. Syaqiyun am syaidun, ya. Makanya buruk atau baik itu tergantung Anda. Semua itu tidak termasuk dalam bahasan qada. Ya. Hakikat perbuatan manusia, qada adalah ketentuan Allah pada manusia. Sikap yang harus diambil manusia adalah harus menerima dengan sabar dan kepasrahan, tidak mengeluh dan tidak berputus asa. Itu qada. Nah, sedangkan al-insanu fi al-insanu fi dara'in, Nah, al-insanu fi da'iratain, ya, artinya ada dua lingkaran hidup manusia. Ya. Yakni yang pertama lingkaran yang dikuasai ad-da'irah allati yasyatir 'alaiha. Ad-da'irah allati tastatira 'alaiha. Nah, lingkaran yang menguasai, ya. Kemudian ada yang diatur, ada yang pilihan, ya. Kemudian ada yang berhubungan dengan hukum alam. Kalau diatur itu ada hubungannya dengan hukum alam, dan satunya tidak berhubungan dengan hukum alam. Ya. Yang tidak berhubungan dengan hukum alam, misalkan terjadi antar manusia, atau manusia itu sendiri, artinya diri kita sendiri, atau yang menyertai manusia. Ya. Sedangkan yang mukhayyar atau pilihan, ya, itu tergantung kepada bagaimana manusia memilihnya. Nah, ini yang harus dipahami oleh manusia, bahwa ada sesuatu yang memang harus dikuasai dan ada sesuatu yang tidak dikuasai oleh manusia. Nah, oleh karena itu, bagaimana kemudian
kita berhadapan dengan qadar. Artinya sesuatu yang kemudian memang harus manusia berubah. Nah, ini yang memang harus lebih hati-hati, ya, harus menyelesaikan konsep tentang rizki, ajal. Karena orang kalau sudah tidak paham tentang konsep rizki, ajal, surga, neraka, amal baik, maka hidupnya akan menjadi kocar-kacir. Baik, ini yang bisa disampaikan. Saya berharap ada banyak pertanyaan yang kemudian bisa didiskusikan hubungannya dengan qadar daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa disampaikan, saya kembalikan kepada panitia. Baik, terima kasih Ustadz atas materi yang disampaikan. Kami persilakan pada teman-teman sekalian yang ingin bertanya, bisa langsung unmute atau mungkin bisa mengetiknya di kolom komentar. Baik, dipersilahkan untuk teman-teman sekalian. Jika yang ingin bertanya. Mungkin saya yang bertanya dulu, Ustadz. Saya ingin bertanya terkait tadi ketetapan oleh Allah, yaitu qadha ya, Ustadz. Itu kalau seumpama seorang yang kan sekarang ini ada yang namanya seperti ada orang yang lahir tapi dia buta dan sebagainya ya. Terus itu kalau waktu dia sudah dewasa dia ingin melakukan operasi terhadap dirinya seperti operasi mata dan sebagainya. Apakah itu menyalahi qadha dari Allah? Terima kasih Ustadz. Jazakumullah. Makanya ketika kita menerima qadha pada awalnya, yang harus kita lakukan adalah innallaha ma'as sabirin. Allah akan selalu bersama orang-orang yang sabar. Nah, ketika seseorang itu lahir dalam kondisi tidak normal, terus kemudian apakah menerima? Menerima wajib. Ya, pasrah itu wajib. Nah, tetapi kemudian ada wilayah yang boleh dilakukan oleh manusia. Manusia normal itu adalah melihat. Ya. Manusia normal itu berjalan. Ya. Ketika dia ikhtiar untuk merubah, ya untuk jadi lebih baik, ya sebagaimana manusia normal bisa melihat, bisa mendengar, bisa berjalan, maka ketika Anda berkehendak, ketika Allah berkehendak, maka dia bisa berjalan. Dia bisa melihat dengan ikhtiar yang dilakukan oleh manusia tadi itu. Artinya, ketika dia lahir dalam kondisi buta, kemudian dia dioperasi sebagaimana manusia normal, kemudian dia bisa melihat, itu tidak termasuk di dalam merubah ketentuan Allah. Kenapa? Karena normalnya adalah melihat. Nah, ketika kemudian dioperasi tetap tidak bisa, 2 kali tidak bisa, kemudian dia berada kepasrahan kepada Allah, maka qadha-nya ya sudah begitu. Kalau masih terus diusahakan, tidak masalah. Ketika dia bisa, disitulah letak qadha-nya Allah. Apapun yang terjadi di muka bumi ini terhadap qadha-nya Allah, ya. Tapi ada yang diusahakan untuk jauh lebih baik. Itu pun berlaku qadha-nya Allah. Karena buta ya, lahir dalam kondisi buta, itu qadha. Ya. Ketika dia berikhtiar, ternyata bisa diikhtiari oleh manusia dan jauh lebih baik, disitulah sungguhnya qadar juga berlaku. Ya, artinya ini ketetapan dari Allah, tapi masih bisa dirubah. Buta itu ketetapan dari Allah, tapi masih bisa dirubah. Kalau ternyata tidak bisa dirubah, ya sudah, itu menjadi qadha. Ya.
Paham ya? Artinya Baik. segala sesuatu yang kemudian tidak merusak. Baik. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya, sedikit paham. Lalu kemudian ini ada pertanyaan dari Dio Firnanda, Ustadz. Bagaimana pandangan Ustadz terkait dengan mati suri? Apakah berarti Allah masih menetapkan untuk hidup atau mungkin ada amal-amal dari manusia tersebut sehingga ia bisa merasakan mati suri? Ya, Monggo Ustadz. mati suri itu merupakan ketetapan daripada Allah. Tidak semua orang itu bisa mati suri. Ya. Ada yang ingin Allah sampaikan lewat manusia dengan mati suri. Biasanya orang mati suri itu dia biasanya menemukan atau bertemu dengan sesuatu, bahkan setelah mati suri dia lebih beriman. Kebanyakan begitu. Ya. Nah, itu merupakan ketetapan daripada Allah. Segala sesuatu yang terjadi, misalnya kayak saat ini, kita ini qadar Allah sudah. Ya. Sekali lagi, qada Allah itu adalah ketetapan yang tidak bisa dirubah oleh manusia. Qadar Allah adalah sesuatu yang bisa dirubah oleh manusia. Mati suri itu masuk dalam, pertama adalah qadanya Allah karena kematiannya. Ya. Ketika dia bangun lagi, hidup lagi, itu sudah berlaku qadar Allah. Nah, dia memilih tetap baik atau berubah. Dia tetap buruk atau berubah jauh lebih baik. Gitu. Dia beriman atau tidak beriman, itu pilihan. Makanya dalam diri manusia ini, kalau bicara tentang diri manusia, itu berbicara tentang dua hal itu, qada dan qadar Allah. Hari ini kita qadar Allah, kita bertemu. Ya. Bisa enggak kita, saya misalkan off? Bisa saja. Bisa saya lakukan gitu. Itu qadar Allah. Ya. Nah, sesuatu yang terjadi 1 menit setelahnya, ya, itu adalah qadar Allah. Berlaku qadar Allah. Artinya itu sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, apa yang terjadi di depan, itulah pilihan. Yang dimana ada wilayah yang bisa dikuasai manusia. Yang tadi, yang sudah terjadi, itu berarti wilayah yang sudah tidak bisa dikuasai oleh manusia. Karena sudah terjadi. Sesuatu yang belum, itu masih berlaku qadar Allah. Ya. Artinya sesuatu yang Allah tentukan, ya, ini boleh dilakukan dengan ikhtiar, ya, pilihan. Tapi sesuatu yang sudah terjadi, ya sudah, itu berarti sudah ketetapan yang tidak bisa kita kuasai. Sesuatu yang di depan masih bisa kita kuasai. Sama dengan mati suri itu. Kematian adalah qada. Ya. Dan juga masuk dalam wilayah qadar Allah. Ya. Karena sudah terjadi. Ketika dia sudah bangun, maka itu ada sesuatu yang dikuasai dan ada sesuatu yang tidak dikuasai. Sebagaimana tadi ada syariah, ya. Ada syariah, ada qadar, ya. Syariah inilah yang kemudian menjadi pilihan, ada qadar, ya, yang kemudian tidak bisa dikuasai oleh manusia. Ya. Nah, qada itu adalah ketetapan. Nah, sudah tidak bisa diotak-atik. Langit biru, ya, hujan, air turun dari langit, itu tidak bisa dikuasai oleh manusia juga. Oke, silakan, harus banyak tanya ini untuk menuntaskan tentang konsep qada, ya, karena jangan sampai salah kemudian ada beberapa kelompok yang kemudian dia menyatakan bahwa enggak, harus ikhtiar, ya, bahwa semuanya ditentukan oleh manusia. Allah
hanya mengiyakan apa yang dilakukan oleh manusia. Itu kelompok Qadariyah. Sedangkan kelompok Jabariyah itu adalah kelompok yang kemudian dia menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah begitu. Insyaallah. Terima kasih. Bagaimana untuk Gio Vinanda? Apakah sudah terjawab? Alhamdulillah sudah. Tapi saya ingin bertanya lagi. Oh ya, dipersilahkan. Izin bertanya lagi nggih Ustaz. Iya. Kalau masalah jodoh niku kan kodok nggih. Kan sudah ketetapan Allah. Nah nggih kodok. Ketetapan Allah. Nah, jodoh itu. Nah, kalau misalnya kita sudah berjodoh lalu berumah tangga tapi tak lama cerai. Lalu ketemu lagi dengan yang baru, tidak lama cerai lagi. Nah, itu apakah berarti qadarnya dia untuk berikhtiar dalam berumah tangga yang lama itu kurang maksimal atau gimana? Ya. Sebagaimana saya sampaikan, ada wilayah yang bisa dikuasai oleh manusia dan ada yang tidak bisa dikuasai oleh manusia. Sesuatu yang sudah terjadi itu berarti menjadi qadar Allah, ya, ketetapan yang Allah berikan. Tapi sesuatu yang belum terjadi itu masih bisa diikhtiari, ya, sebagaimana jodoh tadi, ya. Sebab apa dia bercerai, ya, kalau dia mau bersabar bisa saja. Nah, ini hal-hal itu yang harus dilihat dulu, tidak langsung menyatakan bahwa oh saya cerai karena sudah ketetapan dari Allah. Tidak, tapi karena ini bisa diikhtiari. Kenapa? Karena cerai itu adalah sesuatu yang tidak disuka oleh Allah. Tetapi boleh. Artinya kalau itu tidak disuka Allah, tapi boleh, berarti ini masih bisa diikhtiari oleh manusia. Ya. Ada qadar kemudian yang bisa dikuasai oleh manusia. Nah, kalau dia bersabar, maka dia dapat pahala terhadap keluarganya. Kalau dia tidak bersabar, mudah menceraikan, maka itu mendapatkan dosa. Tapi ya itu lagi, kita harus melihat sebab akibat, ya, bukan terus dia bercerai dapat dosa, tidak, ya. Tapi ada sebab, apakah itu perbuatan yang diharamkan kemudian menjadikan dia bercerai, atau tidak apa-apa taunya dia ingin bercerai. Kalau salah satunya misalkan sering tengkar, berarti memang bukan tidak jodoh, ya, tapi milihnya begitu, milih bertengkar terus. Ya, karena jodoh itu sekali lagi di wilayah manusia, bukan wilayah Allah. Wilayah Allah kapan? Ketika dia qabil tu nikahaha, maka berjalanlah qadar Allah. Ya. Ada wilayah yang dikuasai, ada wilayah yang tidak bisa dikuasai. Kalau itu terjadi qabil tu nikahaha, maka terjadilah qadar Allah. Berarti itu jodohnya. Tapi sebelum terjadi, maka itu pilihan. Kan banyak, adalah orang menikah, misalkan belum bacaan qabil tu, udah ngumpul, tapi ternyata si laki-laki meninggal. Ya. Atau tidak jadi menikah. Gitu. Ya, makanya jodoh itu adalah wilayah manusia. Wilayah Allah ketika manusia memilih itu. Memilih itu berarti misalkan manusia sudah memilih A, ya sudah berlaku ketetapan Allah. Sama dengan memilih baik dan buruk. Memilih jodoh itu sama dengan memilih baik dan buruk. Paham ya? Baik, Boleh, bagaimana? boleh disanggah, boleh ini. Terus. Nggih, sampun, mboten. Sampun leres.
Makanya jenengan mau cari yang cantik atau yang jelek urusan jenengan, bukan urusan Allah. Ya. Cantik Ustaz. Oh, berarti cantik ya. Ya harus begitulah. Alhamdulillah. Laki-laki. Karena laki-laki itu visual. Baik, mungkin dari teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya lagi karena masih ada sisa waktu sedikit lagi. Persilahkan untuk teman-teman. Tapi memang yang paling penting itu adalah tuntas konsep tentang rizki. Ya. Termasuk Anda, ya antum semuanya harus tuntas itu masalah rizki. Karena kalau tidak tuntas, akhirnya kita menggantungkan kepada selain Allah. Karena rizki itu sudah merupakan ketetapan daripada Allah. Rizki kita sudah ditentukan oleh Allah. Sehingga tidak menggantungkan seseorang itu kepada apa yang dikerjakannya. Pekerjaan itu adalah ikhtiar yang wajib dilakukan oleh manusia. Wajib. Anda tidak berikhtiar, Anda salah. Ya, karena ikhtiar itu adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh manusia. Orang tidak bergerak sama dengan mayat hidup. Ya. Makanya harus mover terus, bergerak terus. Gitu ya. Nah, kalau kita tidak selesai konsep rizki, maka terjadi masalah dalam diri kita dan keluarga kita suatu saat. Nah, ketika Anda kuliah, itu bukan karena ingin bekerja, tapi karena kewajiban menuntut ilmu. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Kewajiban bagi setiap muslim. Bukan karena gelar. Ketika Anda sudah dapat gelar, Anda mendaftar ke sana, ke sini, boleh, bentuk ikhtiar. Tapi bukan karena ingin mencari rezeki di situ, bukan. Bukan untuk mendapatkan uang di situ. Tapi karena Allah memerintahkan untuk berikhtiar dan khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Oh, mungkin saya di lembaga ini bisa bermanfaat untuk orang lain lewat lembaga ini. Itu saja. Antum tahu bagaimana kiai sampai punya wilayah yang besar, tanah yang banyak, ya mobil yang banyak, istri yang banyak, kaya raya gitu ya. Sedangkan dia tidak banyak bekerja, hanya ngajar. Tapi kok bisa kaya? Itu karena tadi itu, bahwa rizki itu bisa didapat dengan sedekah. Rizki itu bisa didapat dengan ibadah, dengan banyak zikir. Gitu. Semakin dekat dengan Allah, maka Allah memberikan segalanya. Kenapa kemudian Rasulullah itu menjadi orang terkaya di alam semesta ini? Ya, Rasulullah itu paling kaya. Walaupun dalam kisahnya Rasulullah itu meletakkan batu di sabuknya karena saking kelaparan gitu ya. Itu menunjukkan kesederhanaan, ya, keqonaahan daripada Rasulullah. Alam semesta ini punyanya Rasulullah, paling kaya. Ya, antum bisa bayangkan ghanimah. Itu punya Rasulullah, kemudian Rasulullah bagikan kepada para sahabat. Negara-negara ya yang menjadi taklukan ya daripada Islam itu milik Rasulullah. Nah, oleh karena itu bukan karena ikhtiar rezeki itu datang, bukan. Tapi karena Allah telah meletakkan rezeki itu pada waktu dan tempat yang tepat. Begitu, saudara. Baik, terima kasih Ustadz. Mungkin kita menyudahi pertemuan Recharger pada sore hari ini dikarenakan sudah sore ya Ustadz. Ya. Alhamdulillah telah selesai acara Recharger pada sore hari ini. Semoga apa yang kita pelajari menjadi berkah dan manfaat untuk kita semua. Selanjutnya untuk mengakhiri acara Recharger pada sore hari ini dipersilahkan untuk Ustadz Ahmad Hasan untuk membacakan doa nutup.
Baik. Sebentar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina rabbirhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbi ij'alna muqimas salah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilman ala kulli hal. Rabbana zidna 'ilma wasi' lana fi rizqina wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa 'azizan fi 'uyunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya qasiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bil zawal ya mubdi'an bila misal walakal hamdu walakal minna walakal syarafu ala kulli hal wa sallallahu ta'ala ala nabi Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna wa aqbalna bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Dan sebagai pelengkap untuk mengakhiri acara pada sore hari ini, marilah kita membacakan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian rangkaian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Terima kasih juga pada seluruh teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara Charger pada sore hari ini, dan juga akhir kata dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pernuhun Ustaz. Jadi kalau kamu pernah, Hah? pernah.